Persekutuan Ternak tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum memasuki ibadah, mari kita siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Jika sudah siap, mari kita bersatu saat teduh dimulai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor KMM 108, Tuhan Engkaulah Hadir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh Engkau berikan di minggu yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah IHMPT minggu ini. Bapa, berkati kami melalui ibadah ini, agar kiranya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik. Berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bermazmur, mari kita memuji Tuhan dari KMM 128, diberikan kidung baru. Mazmur 64 ayat 1-7. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang,
yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, perancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari KMM 126, masukilah. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Selamat pagi adik-adik. Mari sebelum kita membaca dan buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Pada minggu yang indah ini Tuhan masih bersama dengan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami. Kalau sebentar kami akan baca dan merenungkan firman-Mu, mari Kau hadir bersama dengan kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan pada minggu yang ini, di ibadah Minggu Persekutuan Teruna, Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, agar kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah bahwa hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan hari ini, bagaimana ketika bangsa Israel berada di dataran Moab dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju
tanah Kanaan. Setidaknya ada dua masalah besar yang mereka hadapi kalau kita menelatar belakangi cerita ini. Yang pertama, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Yang kedua, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka harus menghadapi bangsa Enak. Yaitu bangsa Enak adalah bangsa yang bertubuh besar dan kuat. Sehingga masalah ini membuat pergumulan bagi bangsa Israel. Mereka jadi teringat pada angkatan yang pertama, generasi pertama, bagaimana mereka ketakutan setelah diberitahu bahwa bangsa Enak ini memiliki tubuh yang besar, tinggi, dan sangat kuat. Jadi, sebelum mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian ini, mereka sudah terfokus kepada tantangan dan masalah yang akan mereka hadapi, yaitu mereka sudah berpikir bahwa aduh, bangsa Enak ini badannya besar, kuat, pasti kita kalah. Tapi kalau sekarang bilang enak itu mungkin enak nikmat untuk makanan. Tapi kalau bangsa Israel yang waktu itu keluar dari tanah Mesir, mereka merasa takut dengan bangsa Enak ini. Karena apa? Karena badannya itu udah besar. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan kalah. Sehingga membuat mereka menjadi gentar dan ketakutan. Celakanya, ketakutan yang mereka alami ini menjadikan mereka justru melawan Tuhan dan melawan perintahnya. Padahal Tuhan telah berjanji bahwa tanah itu akan menjadi milik mereka. Sehingga ketakutan yang luar biasa ini membutakan mata iman mereka. Jadi mereka lebih ketakutan dan mereka mengalami kekhawatiran untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Allah menghukum, membuat mereka tidak melihat dan tiba di negeri perjanjian. Jadi hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian tersebut. Angkatan kedua adalah anak-anak mereka. Anak-anak dari generasi pertama itu. Bangsa Israel kan tetap harus menyeberangi Sungai Yordan. Mereka tetap harus menghadapi bangsa Enak ini. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan pasti akan menganugerahkan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan pastinya tanah perjanjian itu akan digenapi dan akan diberikan kepada bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan, pada ayat ke-1 dan ke-2 kitab Ulangan ini dikatakan bahwa dengarlah Israel. Di sini Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel untuk mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Israel ini untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Tuhan katakan pada hari ini mereka harus menyeberangi Sungai Yordan dan melawan bangsa Enak. Karena mereka di sini harus menyeberangi ke tanah perjanjian sesegera mungkin. Sebagai generasi kedua, mereka harus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukan saja bangsa Israel, juga bangsa lain pun sebenarnya juga takut menghadapi orang Enak ini. Tetapi hanya Allah Israel
dan dengan percaya kepada janjinya, maka bangsa Israel akan diberi kemenangan dalam melawan bangsa Enak. Karena apabila kita selalu bersama Tuhan, kemenangan pasti akan terjadi. Adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan, kemudian ayat ketiga, Tuhan katakan bahwa ketahuilah pada hari ini Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan. Dialah yang akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Jadi apabila kita selalu berjalan dan membiarkan Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Juga pada bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel ini perlu mengetahui bahwa orang Enak memang lebih besar dan kuat. Tetapi mereka tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu berjalan bersama mereka. Bangsa Israel ini harus mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa Allah menyertai mereka, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk melawan orang Enak. Adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan, tanpa Tuhan, apalagi hanya bersandar pada kekuatannya sendiri, pastilah Israel akan mengalami kegagalan dalam peperangan itu. Sebaliknya, bila bersandar dan beriman kepada Tuhan, maka kemenangan pasti akan diterima. Karena sangat penting untuk diimani oleh Israel bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan setia selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu selalu setia dan pasti menepati janjinya. Sungai Yordan dan bangsa Enak adalah masalah yang nyata yang dihadapi untuk meraih masa depan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak menyingkirkan masalah atau hambatan itu dalam perjalanan umat menuju penggenapan janjinya. Masalah atau hambatan itu justru akan mendorong umat untuk terus melangkah dan berkarya. Asalkan kita selalu beriman kepada Tuhan. Keberhasilan dalam perjalanan hidup tidaklah ditentukan oleh seberapa kuatnya kita. Tetapi semuanya itu harus kita berusaha terus dan selalu mengandalkan Tuhan agar Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan yang setia pada janjinya adalah Tuhan yang selalu turun tangan dan hadir serta berkarya dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan, saat ini bangsa Indonesia sedang berjuang untuk menghadapi virus COVID-19 atau virus corona. Virus tersebut hadir sebagai kenyataan yang menimbulkan banyak masalah besar dalam perjalanan umat manusia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi bahkan di seluruh dunia mengalami ini. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai masalah kehidupan berdampak sangat memprihatinkan, termasuk juga dengan gereja Tuhan. Saat ini, bagaimana kita juga merasakan kita tidak bisa beribadah secara bertatap muka, tidak bisa beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman persekutuan, tidak bisa mendengarkan secara langsung. Kerinduan itu ada. Dan adik-adik juga mungkin merasakan bahwa saat ini belajar hanya bisa di rumah. Tidak bisa belajar bertemu tatap langsung dengan guru ataupun teman-teman di sekolah. Tapi semuanya ini harus kita jalani. Kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian juga harus tetap kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan selalu menghadirkan
damai sejahtera bagi kita. Jika virus corona menjadi masalah besar yang menghadang kehidupan kita saat ini, maka Allah pun memanggil kita untuk tetap setia di dalam pelayanannya. Bukan karena bangsa Israel baik dan bukan juga karena prestasi yang dicapai oleh bangsa Israel yang membuat Allah menjadi jatuh hati kepada Israel. Sehingga bangsa Israel ini diberi tanah Kanaan menjadi milik pusaka. Tetapi pemberian tanah Kanaan ini adalah karena Allah menepati janjinya kepada Abraham dan leluhur bangsa Israel. Bukan juga karena Israel kuat dan gagah, sehingga bangsa Israel mendapatkan selalu kemenangan selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi karena semua ini adalah Allah sedang memenuhi rencana dan ketetapannya atas Israel. Bukan juga karena kesetiaan dan kebaikan Israel yang membuat Allah memberi kemenangan bagi mereka. Tetapi semua karena Tuhan sendiri yang sedang menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa lain yang ditaklukkannya pada saat itu. Rendah hati kepada Tuhan dan satu dengan yang lainnya, karena semuanya ini adalah karya Tuhan. Dengan berkerendahan hati kepada Tuhan, membuat Israel bersedia berjalan dalam kasih kepada Tuhan, dan membuat bangsa Israel saling membutuhkan dan menghargai karena mereka saling mengasihi. Itu. Adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara saat ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai teruna-teruni? Apa yang bisa kalian perbuat buat bangsa ini? Kalau bangsa mungkin secara luas, tapi kita coba di dalam lingkungan kita dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat di sekitar kita dan di lingkungan gereja kita? Sebagai remaja-remaja Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai teruna-teruna, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berkontribusi positif dalam segala bidang bagi bangsa dan masyarakat. Coba menurut kalian apa? Rajin belajar? Ya, rajin belajar pun kalian sudah memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Karena apa? Kalian ini adalah penerus, generasi penerus buat bangsa dan negara ini. Sebagai teruna-teruna Kristen, kita dituntut untuk berbuat yang positif, baik atau konstruktif bagi bangsa ini, dan dapat berkarya. Janganlah berbuat hal-hal yang negatif, misalnya seperti terlibat tawuran. Kan sering kita lihat ada tawuran antar pelajar, tawuran antar gang, atau terlibat masalah narkoba. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh apatis, cuek, atau tidak peduli dengan masalah sosial yang ada.
sebagai anak-anak Tuhan harus kritis dan memiliki kepedulian, kepekaan sosial atau empati yang tinggi tentang keadaan masyarakat kita saat ini dan bangsa kita. Kita harus ikut mengambil bagian dalam pergumulan yang bangsa kita alami saat ini. Dengan adanya wabah corona ini, kita pun jadi mengambil hal yang positif. Apa? Banyak orang jadi lebih peduli dengan sesamanya. Banyak orang yang lebih care terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat saat ini banyak anak-anak Tuhan bisa melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Misalnya, kita selalu berdoa bagi bangsa dan negara ini. Lalu, kita juga harus berbuat yang baik dan positif. Aktif berorganisasi, berdiskusi, serta aktif dalam melakukan hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Misalnya, kita bisa terjun langsung menolong orang-orang yang tertimpa musibah, bencana alam, ataupun kita proaktif dalam melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita sebagai anak-anaknya wajib mengikuti teladan dan jejaknya. Teladan tentang kasih dan kebaikan ditunjukkan oleh Tuhan senantiasa. Berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status dan latar belakang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga wajib memberikan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa bila Allah bersama dan berperang dengan kita, maka ada kepastian kemenangan. Inilah kepastian damai sejahtera bagi gereja dan selalu setia dalam iman serta pelayanannya. Karena semuanya ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
soul. I'll live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang kepadamu Tuhan dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati agar bangsa kami ini Tuhan boleh selalu diberkati oleh kasih Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa dan negara kami tercinta dari tingkat tertinggi sampai dengan yang terendah, agar mereka boleh memimpin kami rakyat Indonesia dengan adil dan selalu diberi hikmat akal budi dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan biarlah Tuhan pakai anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan agar mereka boleh menjadikan berkat bagi rakyat Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah juga situasi bangsa dan negara kami saat ini yang sedang terjadi COVID-19 Tuhan, yang hingga saat ini belum tuntas dan belum selesai. Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar kami selalu diberi kesehatan. Jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami seperti dulu lagi. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja-Mu, khususnya GPIB Pelita. Jadikanlah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, agar dapat boleh melayani orang-orang di sekitar kami, agar kami boleh memberitakan firman-Mu melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk janda duda fakir miskin. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri penghiburan bagi mereka, agar mereka juga boleh merasakan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami, di dalam masa pendidikan mereka, sekolah mereka. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka boleh mengenyam pendidikan mereka, diberi kemampuan dalam belajar aktivitas mereka, dengan pimpinan dan penyertaan kasih Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak kami selalu menjadi anak yang selalu takut akan Engkau, dapat selalu menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan jadikan kami alat-Mu yang kecil, yang dapat menerangi orang-orang di sekitar kami, dan selalu menjadi berkat bagi orang-orang ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Lalu Engkau mendengar doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang hanya kami peralaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari PKJ 271, Janganlah Kumpulkan Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sudah kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda, akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas keinginan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik dari yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau juga dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada setiap orang yang mengelola persembahan ini, agar dapat berguna bagi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari KMM 184, I've Got a Hope in Gloryland. Gloryland that outshines the sun. I've got a home in Gloryland that outshines the sun. I've got a home in Gloryland that outshines the sun. Way beyond the blue. The Lord, oh, do remember me. The Lord, oh, do remember me. The Lord, oh, do remember me. Beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. While He's calling you. The Lord, oh, do remember me. The Lord, oh, do remember me. The Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu yang indah ini. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memimpin kami dari awal pertengahan hingga ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan dengan pimpinan dan penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Engkau menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Demikian ibadah minggu Persekutuan Terma Online kita minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita sampai selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan video IHMPT online minggu depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.